Gilang dan Kak Yanti. Bagaimana nih kabar adik-adik sekolah minggu di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Oke Kak, kita sapa dulu ya adik-adik di rumahnya. Yuk. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Kurang semangat iya. ya. Sekali lagi ya Kak. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Oke Kak, sebelum kita mulai ibadah sepertinya kita harus pemanasan dulu dengan bernyanyi ya. Iya. Kita nyanyi apa Kak kira-kira? Kita nyanyi Kudaki-daki. Oke adik-adik sekolah minggu sambil berdiri. Kita bernyanyi dengan semangat ya. Kurang semangat ya. Sekali lagi deh Kak Sekali Cantika. lagi kita nyanyi yuk. Lagu apa nih? Jalan-jalan kemana? Boleh Kak. Oke, nyanyi lagu Jalan Serta Yesus ya adik-adik. Masih tetap berdiri ya.
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat berkat-Mu hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai detik ini Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Bapa Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita kembali bernyanyi lagu Yesus Pokok. Berdiri adik-adik. Untuk warta sekolah minggu pada minggu ini, yang pertama, nama minggu pada minggu ini yaitu minggu ke-9 setelah Trinitatis. Dengan topik minggu, Yesus adalah terang dunia. Dan untuk ayat hafalan, untuk adik-adik hafal di rumah yaitu tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Sekali lagi kakak ulangi ya. Untuk ayat bulanan untuk dihafal di rumah yaitu tertulis dari kitab Yesaya ayat 58 ayat 9b sampai 10. Bisa dikirimkan melalui nomor WhatsApp guru sekolah minggu masing-masing. Terima kasih. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita nyanyi dulu ya Kak. Nyanyi lagu Yesus Terang Dunia. Jangan lupa berdiri adik-adik. Yesus
khotbah sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Ricci Mahu. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, semua lipat tangan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang pasti Amang yakin anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu semua sekarang sedang dalam bahagia mengikuti ibadah kita, ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kita pada ibadah minggu hari ini yaitu tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Ayo dibuka Alkitabnya, Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Inilah firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Ada di sekolah minggu, kita sudah membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini, yang berbicara tentang Yesus adalah terang dunia. Coba ada di sekolah minggu, coba semua menutup mata. Coba matanya ditutup. Ditahan sebentar, matanya ditutup. Ya, ketika kita menutup mata, pasti semua terasa gelap. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada terang, karena tidak ada cahaya. Oleh karena itu, ada di sekolah minggu, terang ataupun cahaya itu sangat berguna, sangat perlu di tengah-tengah kehidupan kita. Ada di sekolah minggu, coba dari antara kita, siapa yang takut dengan kegelapan? Ayo, jujur ya, siapa yang takut dengan kegelapan? Misalnya ketika lampu listrik padam di rumah atau di kamar masing-masing, ada yang merasa ketakutan enggak? Ya, mungkin kita akan merasa ketakutan. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat apa-apa ketika terjadi kegelapan. Kita tidak bisa, kita merasa takut karena kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita merasa takut karena kita tidak dapat melihat apa-apa. Kita merasa takut karena kita takut berjalan. Mana tahu kita ketabrak dengan pintu, ketabrak dengan meja, ketabrak dengan dinding dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu dalam situasi yang demikian, ketika kegelapan, ketika kita sedang di dalam kegelapan, yang pasti kita butuh terang ataupun cahaya. Misalnya ketika lampu listrik padam di rumah kita, yang pasti kita membutuhkan senter misalnya. Kita membutuhkan lilin, kita membutuhkan cahaya, kita membutuhkan terang. Agar apa? Agar kita bisa berjalan, agar kita bisa melihat sesuatu apapun di tengah-tengah rumah kita. Itu yang terjadi. Dari situ kita lihat bahwa terang itu, cahaya itu sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita. Cahaya ataupun terang itu sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita lihat adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Jelas tadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita membutuhkan terang. Bagi umat Kristen, bagi kita anak-anak Tuhan, siapa terang itu dalam kehidupan kita? Nats ini mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah terang di tengah-tengah kehidupan kita. Bagi kita orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan, Yesus itu adalah terang di tengah-tengah kehidupan kita. Jelas nats kita mengatakan bahwa Yesus berkata, Akulah terang dunia. Artinya ada di sekolah minggu,
Yesus datang ke dunia ini membawa terang agar setiap manusia, setiap orang percaya tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi berjalan di dalam terang Kristus. Itulah anak-anak Tuhan, itulah anak-anak terang, itulah anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Ada di sekolah minggu, jika Yesus adalah terang dalam kehidupan kita, jika Yesus adalah terang dunia, jika Yesus adalah terang di tengah-tengah kehidupan kita, oleh karena itu kita harus hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Jika kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah terang dalam kehidupan kita, oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup sebagaimana yang diinginkan oleh Yesus. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima terang, yaitu Yesus Kristus, apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita? Ada di sekolah minggu, semua kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang telah menerima terang Kristus. Oleh karena itu, sebagai anak terang, sebagai anak yang telah menerima Yesus Kristus, apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita? Mari kita lihat video berikut ini. Hai teman-teman, kalian sedang apa sih? Kok semua kumpul di sini? Ramai sekali, aku dengarkan dari kejauhan. Ini nih Bintang, kami semua sedang membicarakan siapa sinar yang paling terang di antara kita berlima. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Sudah pasti sinarku yang paling terang. Kalian semua kalah deh. Apalagi kalau tengah hari. Sinarku benar-benar dahsyat. Orang-orang, pohon-pohon, hewan-hewan akan kepanasan oleh sinarku. Tidak bisa begitu matahari. Akulah yang sinarnya paling terang, paling panas. Rumah dan hutan bisa terbakar olehku. Sudahlah, yang jelas terangkulah yang akan bersinar paling terang di malam hari. Kamu matahari cuma bersinar di siang hari saja. Kalau dengan aku, kamu api cuma bisa bersinar di bawah, sedangkan aku bersinar di atas. Semua salah. Coba kalian semua tidak bisa mengeluarkan sinar. Gerhana misalnya, mati listrik misalnya. Siapa yang akan bersinar? Pasti aku. Walaupun aku dan sinarku kecil, tapi kalau kalian semua tidak dapat bersinar, pasti sinarku yang paling terang. Sudahlah teman-teman, daripada berdebat tentang siapa sinar yang paling terang, yang paling dahsyat, mengapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Karena kita sudah diberi kesempatan untuk bersinar, menerangi sekeliling kita. Lebih baik kita membicarakan bagaimana kita menggunakan terang yang kita miliki agar berguna untuk sekeliling kita. Setelah aku pikir-pikir, benar juga katamu Bintang. Tapi bagaimana caranya? Aku bingung nih. Tidak usah bingung Lilin, berikanlah apa yang bisa kamu berikan untuk sekelilingmu. Misalnya, saat listrik mati, bersinarlah dengan sukacita dan senyum, supaya orang-orang di sekelilingmu merasakan terangmu dalam kegelapan. Maafkan aku bulan, maafkan aku api, maafkan aku lilin. Aku sudah sangat sombong tadi, merasa sinarku yang paling hebat. Benar kata Bintang, lebih baik kita berpikir bagaimana kita menggunakan sinar yang kita miliki supaya berguna bagi sekeliling kita. Ya benar, mulai sekarang aku mau bersinar dengan riang gembira di malam hari yang gelap. Bersinar bersama Bintang, supaya semua orang senang dan bahagia saat malam hari melihat bulan di langit yang bersinar indah. Melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, supaya pohon-pohon bisa bergoyang-goyang dengan riang gembira di malam hari, supaya hewan-hewan bisa bermain di malam hari di bawah sinarku. Maafkan aku juga matahari, bulan, lilin. Aku pun mau supaya sinar terangku dapat berguna bagi sekelilingku. Ibu-ibu juga bisa memasak menggunakan panas sinarku. Pohon-pohon, binatang, dan juga manusia yang kedinginan di malam hari bisa hangat oleh panas sinarku. Aku bahagia sekarang. Puji Tuhan. Akhirnya semua teman-temanku bisa rukun kembali. Bahkan semuanya mau bersinar dengan sukacita.
agar sinarnya berguna bagi sekelilingnya. Ya, ada di sekolah minggu kita telah menonton video tadi sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang telah menerima terang Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Jika kita telah menerima terang Kristus, maka kita harus bercahaya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita. Agar kita mampu menjadi pembawa cahaya, pembawa terang di tengah-tengah kehidupan kita, pembawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nats ini mengingatkan kita harus hidup di dalam terang Kristus. Bagaimana orang yang hidup di dalam terang Kristus sebagai anak-anak Tuhan? Hormat terhadap orang tua. Itu adalah contoh bahwa kita telah hidup di dalam terang Kristus. Yang kedua, sayang kepada adik dan kakak. Kita harus sayang kepada adik dan kakak kita, bahkan kepada teman-teman kita. Yang berikut, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang? Kita harus setia mengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Setia mengikut Kristus berarti kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi anak-anak terang, pembawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, Yesus adalah terang dunia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, karena Yesus telah hadir di tengah-tengah kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut agar kita bercahaya, agar kita menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita dengan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu di tengah-tengah ibadah persekutuan kami hari ini. Firman-Mu mengajarkan bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang di tengah-tengah kehidupan kami, orang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami anak-anak sekolah minggu sebagai pertanda bahwa kami telah menerima Yesus, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pembawa terang, pembawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Melalui kesetiaan kami mengikuti perintah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun 1 minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, agar mereka tetap bersukacita di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu, agar Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka mampu menjadi pembawa terang, pembawa sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Kami sadar kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan tentang firman Tuhan. Dan sekarang kita kembali bernyanyi lagi lagu Mengikut Yesus, Keputusanku. Keputusanku
Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akhiri ibadah minggu kita hari ini. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak suci doa